Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan bagian kelima dari latihan soal persiapan KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus membuat konten terkait tentang KSM seperti ini. Dan juga kalau misalkan ada siswa-siswa yang ingin bergabung bersama kami di program membership Bimbingan Belajar Ar-Royan, di sini ada 3 program membership yang bisa kalian pilih dengan benefit-benefitnya sendiri-sendiri. Seperti itu, silahkan bergabung bersama kami dan raih juara KSM tahun ini bersama kami. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 13. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Yusran memiliki tabungan masa depan yang tidak pernah ia gunakan untuk apapun sejak Januari 2020. Setiap bulannya ia selalu menambah tabungan tersebut sebesar 6 juta rupiah. Karena pemasukan Yusran berkembang, ia pun menambah nominal yang ia tabung setiap bulannya sejak Januari 2021 menjadi 7 juta rupiah. Sisa tabungan Yusran pada akhir tahun 2022 adalah titik-titik. Asumsi harga emas itu adalah Rp900.000 per gramnya. Jadi di sini kita akan belajar. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih konsep dari zakat penghasilan. Jadi perhatikan, zakat yang dibayarkan pada penghasilan adalah penghasilan yang sudah mengendap selama 1 tahun. Jadi harus mencapai haulnya terlebih dahulu. Kemudian nisab zakat penghasilan itu setara dengan harga 85 gram emas per tahunnya. Jadi kalau misalkan dia belum mencapai 85 gram emas, maka seseorang itu belum wajib untuk membayar zakat penghasilannya. Jadi perhatikan, untuk menghitung berapa sih biaya 85 gram emas itu, kita diberikan informasi bahwa harga per gramnya itu adalah Rp900.000. Maka coba kita kalikan dulu, 85 itu dikalikan dengan Rp900.000. Coba kita kalikan dulu. 85 dikali 9 itu berapa? Coba 5, 4, 9 kali 8 itu 72, tambah 4 adalah 76. Berarti sini berarti totalnya berarti sama dengan 7 juta. Berarti kita peroleh hasilnya adalah Rp76.500.000. Jadi di sini ketika tabungan Yusran itu sudah mencapai 76.500.000. Nah, ketika tabungan Yusran itu sudah mencapai Rp76.500.000 di bank tanpa pernah digunakan sama sekali, barulah ia wajib untuk membayar zakat penghasilannya. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu berapa sih tabungan Yusran sampai akhir tahun 2022 dengan cara kita kalikan 12 dikalikan dengan 6 juta dengan cara 12 dikalikan dengan 6 juta rupiah, yaitu banyaknya tabungan yang ia tambahkan. Jadi caranya kita kalikan 12 itu dikali dengan cara 12 dikalikan dengan 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Nah, caranya kita kalikan banyaknya bulannya itu 12, kita kalikan dengan nominal tabungan yang ia tambahkan tiap bulannya, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Maka kita peroleh banyak tabungan dari Yusran di akhir tahun 2022. Maka kita peroleh banyaknya tabungan. Jadi kita peroleh tabungan Yusran pada akhir tahun 2020 adalah sebanyak 72 juta. Karena 72 juta ini kita peroleh dari yang tadi 12 dikali dengan 6 juta. Nah, ternyata ini masih kurang dengan minimal harta yang dimiliki untuk Nah, ternyata ini masih kurang dari 76.500.000 yang merupakan nisab zakat penghasilan yang setara dengan 85 gram emas yang telah kita hitung sebelumnya. Berarti pada akhir tahun 2020 tabungan Yusran belum mencapai nisabnya, sehingga tabungan Yusran baru mencapai nisab pada akhir bulan Januari 2021 ketika tabungannya sudah mencapai 72 juta ditambah dengan yang Januari itu, yaitu ditambah dengan banyaknya yang dia tabung lagi pada bulan Januari, yaitu sebesar 6 juta. Ditambah dengan banyaknya nominal yang ia tabungkan pada bulan Januari 2021, yaitu sebanyak 7 juta karena sudah berkembang penghasilannya, yaitu maka kita peroleh hasil tabungannya si Yusran pada akhir Januari 2021 adalah sebanyak 79 juta
yaitu sebanyak 79 juta rupiah. Barulah dia di tahun ini dia harus mencapai, susah sekali jelaskan Bu. Ulang aja. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Yusran memiliki tabungan masa depan yang ia tidak pernah gunakan untuk apapun sejak Januari 2020. Setiap bulannya, ia selalu menambah tabungan tersebut sebesar 6 juta rupiah. Karena pemasukan Yusran berkembang, ia pun menambah nominal yang ia tabung setiap bulannya sejak Januari 2021 menjadi 7 juta rupiah. Sisa tabungan Yusran pada akhir tahun 2020 adalah titik-titik. Asumsi harga emas adalah Rp900.000 per gramnya. Nah, jadi untuk menjelaskan soal ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat dari suatu penghasilan itu wajib membayar zakat penghasilan. Ternyata, zakat yang dibayarkan pada penghasilan adalah penghasilan yang sudah mengendap selama 1 tahun atau mencapai haulnya. Jadi, penghasilan kita dalam 1 tahun kita harus hitung terlebih dahulu ketika jumlah dari penghasilan kita sudah mencapai nilai nominal setara dengan 85 gram emas pada tahun itu, maka barulah kita wajib untuk membayar zakat penghasilan. Oleh karena itu, coba kita hitung dulu nisab zakat penghasilan yang ada di soal ini. Jadi kan ada tuh nilai harga emas yang diceritakan di soal ini, yaitu setara dengan Rp900.000 per gramnya. Maka coba kita hitung 85 dikalikan dengan Rp900.000 itu sebenarnya berapa hasilnya. Jadi coba kita hitung dulu. 85 dikalikan dengan 9, coba kita kali 5 ingat 4, 72 tambah 4, 76. Berarti di sini kita peroleh nominalnya adalah Rp76.500.000. Jadi ketika seseorang penghasilannya dalam 1 tahun sudah mencapai Rp76.500.000 sesuai dengan cerita dalam soal ini, barulah seseorang itu wajib untuk membayar zakat penghasilan. Oleh karena itu, coba kita hitung dulu berapa sih tabungan Yusran pada akhir tahun 2020. Apakah dia sudah wajib untuk membayar zakat penghasilan atau belum? Jadi caranya, banyaknya bulan dalam 1 tahun dikalikan dengan nominal tabungan yang ia tabung setiap bulannya, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Maka coba kita hitung 12 kali 6 adalah 72. Berarti banyaknya tabungan Yusran sampai akhir tahun 2020 adalah sebanyak 72 juta rupiah. Dan ternyata 72 juta ini masih kurang dari nisab zakat penghasilan pada soal ini, yaitu sebesar Rp76.500.000. Maka pada tahun 2020 ini si Yusran belum wajib untuk membayar zakat penghasilannya. Dan ternyata tabungan Yusran baru mencapai nisab pada akhir bulan Januari 2021, 1 bulan setelah tahun 2020. Ketika tabungannya tadi 72 juta itu ditambah dengan yang bulan Januari sebesar 7 juta rupiah, maka tabungan Yusran pada bulan Januari 2021 adalah sebesar 79 juta rupiah. Dan ternyata pada Januari 2021 ini tabungan Yusran sudah mencapai nisab zakatnya dan akan wajib zakat pada bulan Januari 2022 tahun depan. Jadi besar zakat penghasilan itu adalah 2,5% dari besar penghasilan yang dimiliki dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi kita kalikan 2,5 per 100 dikalikan dengan 79 juta. Karena ketika 79 juta ini dia sudah mencapai nisab zakat penghasilan. Seperti itu. Coba kita hitung dulu. Di sini nolnya kita coret 2, kemudian 79 kita kalikan dengan 2,5. Jadi kita kalikan 5, 4, 5 kali 7, 35 tambah 4, 39, 8 ingat 1, 72, 14 tambah 1, 15. Tambah, berarti kita peroleh 5, 7 ingat 1, 9, kemudian 1. Berarti biaya zakat penghasilan yang harus ia keluarkan pada bulan Januari 2022 tahun depan adalah sebesar Rp1.975.000. Nah, karena tadi dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 itu belum wajib membayar zakat karena pada akhir 2020 belum mencapai nisab zakatnya, sedangkan pada akhir tahun 2021 itu sudah pasti fix sudah melewati nisab zakatnya, sehingga si Yusran ini wajib untuk membayar zakat penghasilannya pada bulan Januari 2022. Sehingga untuk menghitung sisa tabungan Yusran pada akhir tahun 2022 caranya seperti ini. Tabungan dalam 3 tahun dikurangi zakat yang harus dia bayarkan pada Januari 2022. Jadi untuk tahun pertama kan 72 juta ya, berarti kita hitung 72 juta ini ditambahkan dengan banyaknya tabungan pada 2 tahun. Jadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena yang dihitungnya pada akhir tahun 2022, yaitu sebanyak
12 dikali 7 juta, karena pada mulai Januari 2021 tabungannya tiap bulan ada 7 juta rupiah. Jadi 7 kali 12 dapatnya 84 juta. Maka kita kalikan di sini 84 juta karena yang kita hitung ini adalah pada tahun 2021 dan juga 2022. Kemudian dikurangi dengan besar zakat penghasilan yang harus dibayarkan pada Januari 2022, yaitu sebesar Rp1.975.000. Nah, setelah kita hitung-hitung 72 juta rupiah ditambah dengan 2 dikalikan 84 juta rupiah dikurangi dengan besar zakat penghasilan yaitu Rp1.975.000, kita peroleh hasilnya adalah Rp238.025.000. Jadi ini adalah sisa dari tabungan Yusran pada akhir tahun 2022. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu sebesar Rp238.025.000. Semoga kalian paham ya. Maaf kalau misalkan ada penjelasan pada nomor ini agak kurang jelas ya, karena memang agak ribet sebenarnya untuk membahas tentang zakat penghasilan di soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada pembagian suku banyak 81 X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 kurang 9X tambah 4 sama dengan 0 dengan 3X kurang P, diperoleh sisa 3P pangkat 3 tambah 2. Jumlah nilai-nilai P yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, jadi kalau misalkan suatu polinomial, anggaplah itu Px, ketika kita masukkan nilai X ke dalamnya, kemudian kita dapat nilai yang ada di samping kanannya sama dengan, ini adalah nilai sisanya. Seperti itu. Jadi di sini sisanya itu adalah yang ini 3P pangkat 3 tambah 2. Jadi coba kita hitung dulu X yang akan kita masukkan, yaitu di sini 3X kurang P adalah pembaginya, maka bisa kita tuliskan 3X kurang P sama dengan 0. Ini 3X sama dengan P, berarti kita dapat X-nya sama dengan P per 3. Jadi kita masukkan nilai P per 3 sebagai nilai X ke dalam polinomial yang ada di soal ini, maka itu sudah pasti sama dengan 3P pangkat 3 tambah 2. Coba kita tuliskan. Di sini berarti 81 dikalikan dengan nilai X-nya adalah P per 3 yang berpangkat 3, ditambah dengan 9 dikalikan dengan P per 3 berpangkat 2, dikurang dengan 9 dikali P per 3, ditambah dengan 4, itu sudah pasti nilainya sama dengan 3P pangkat 3 tambah 2 sesuai dengan yang diketahui di soalnya. Karena di sini wajib nilai sisanya ditaruh. Kemudian coba kita hitung dulu di sini 81 itu pasti dikalikan dengan P per 3 pangkat 3 yaitu P pangkat 3 per 27. Kemudian di sini 9 dikalikan dengan P pangkat 2 per 9 dikurang dengan di sini 9 bagi 3 bisa ya, berarti di sini hasilnya 3, berarti di sini 3P tambah 4 sama dengan 3P pangkat 3 ditambah dengan 2. Coba kita sederhanakan dulu. Di sini 81 bisa dibagi dengan 27, kita peroleh di sini adalah 3P pangkat 3 ditambah dengan 9-nya habis, berarti tersisa P pangkat 2, kemudian dikurang 3P tambah 4 itu sama dengan 3P pangkat 3 ditambah dengan 2. Di sini 3P pangkat 3 akan saling habisi, kemudian yang tersisa adalah positif 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita peroleh P pangkat 2 kurang 3P tambah 4 kurang 2, berarti otomatis hasilnya adalah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan jumlah nilai-nilai P yang memenuhi, berarti yang ditanya di sini adalah P1 ditambah dengan P2. Nah, rumusnya P1 tambah P2 atau jumlah akar-akar suatu persamaan kuadrat, rumusnya adalah negatif B per A. Sehingga di sini kita cari dulu nilai A, B, C-nya, berarti A-nya adalah 1 dari sini, 1, B-nya adalah yang ini negatif 3, kemudian C-nya adalah konstanta positif 2. Jadi untuk P1 tambah P2 itu rumusnya kita masukkan kembali negatif B per A sama dengan negatif dalam kurung negatif 3 per A-nya adalah 1, negatif kali negatif positif, maka hasilnya adalah positif 3. Sehingga jawaban dari soal nomor 14 ini adalah opsi yang B, yaitu positif 3. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal nomor 15 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui PX sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kurang 1 dengan A dan B konstanta. Jika PX dibagi dengan X kurang 2021 bersisa 6, maka sisa PX dibagi dengan X tambah 2021 adalah titik-titik. Nah, berdasarkan soal ini kan dikatakan PX tadi dibagi X kurang 2021 sisanya 6. Itu apa sih artinya? Jadi artinya coba kalau misalkan ini kita sama dengan kan 0, berarti X kurang 2021 sama dengan 0 kan, berarti kita peroleh X-nya itu adalah 2021. Jadi ketika kita masukkan nilainya X sama dengan 2021 ke polinomialnya, atau kita bisa tuliskan P 2021, itu hasilnya adalah 6 berdasarkan sisanya 6 tadi. Coba kita substitusi dulu nilai X-nya 2021 ke persamaan awalnya polinomialnya ini, berarti kita peroleh A dikalikan dengan 2021 berpangkat 3
ditambah dengan B dikalikan dengan 2021 dikurang dengan 1. Ini sama dengan 6. Berarti coba kita pindahkan dulu negatif satunya ke ruas kanan, maka kita peroleh A 2021 pangkat 3 tambah 2021B sama dengan 6 tambah 1 atau sama dengan 7. Kemudian berdasarkan soalnya juga kita diminta untuk menghitung PX dibagi dengan berapa? Dengan X tambah 2021. Jadi artinya apa sih ini? Jadi kita coba hitung sama dengan kan 0 ini dulu. Berarti X tambah 2021 sama dengan 0. Berarti X yang dimau itu adalah negatif 2021. Jadi coba kita hitung dulu nilai P negatif 2021. Jadi ketika kita dapat sisanya berapa, maka itu adalah hasil yang diminta di soal ini. Coba kita masukkan dulu. Kita peroleh berarti A dikalikan dengan negatif 2021 berpangkat 3 ditambah dengan B dikalikan dengan negatif 2021 dikurang 1 sama dengan berapa. Di sini kita hitung ternyata kalau misalkan negatif berpangkat ganjil jawabannya tetap negatif, maka kita peroleh di sini negatif A kali 2021 pangkat 3 dikurangkan dengan B 2021. Kenapa dikurang? Karena di sini positif kalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian dikurang 1. Nah, di sini karena masing-masing A dan B itu memiliki nilai negatif, kita keluarkan negatifnya, kita faktorkan, maka kita peroleh negatif dalam kurung A kali 2021 pangkat 3 ditambah dengan B kali 2021. Kemudian dikurang 1. Nah, ini tadi nilainya sudah kita dapat, nilainya itu sama dengan 7. Jadi kita bisa tuliskan di sini negatif dalam kurung 7 kurang 1. Sama dengan negatif 7 kurang 1 berapa? Ya, jawabannya adalah negatif 8. Jadi ini adalah sisanya yang diminta di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu negatif 8. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal pada video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.